Kita semua setuju ya kalau semakin hari industri kreatif di Indonesia semakin keren aja nih, geng. Menurut data yang diperoleh langsung dari website Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia terus mengalami perkembangan yang signifikan. Sehingga nggak heran nih kalau ternyata negara kita sekarang dianggap jadi pelopor revolusi industri kreatif di dunia. Keren banget ya! Dilansir dari data Opus Ekonomi Kreatif 2020, kontribusi subsektor ekraf udah menyumbang senilai 1.211 triliun rupiah buat produk domestik bruto atau PDB negara ini. Ternyata, pertumbuhan pesat ini terjadi di 4 subsektor, salah satunya di subdesain komunikasi visual atau DKV. Dari kemajuan tadi, akhirnya banyak nih di antara kita yang tertarik terjun di industri desain, terutama buat milenial yang punya jiwa artsy. Tapi, di antara kamu mungkin masih ada yang bingung nih soal profesi apa sih yang bisa dipilih, atau mungkin masih nggak tahu berapa gambaran gaji yang bakal kamu dapetin. Sekarang, kita bakal jawab kebingungan kamu itu, geng. Bingung nih nanti mau kerja apa? Perasaan ini memang wajar dimiliki. Padahal sebenarnya ada banyak banget profesi desain yang bisa kamu pilih di zaman sekarang. Berbagai perusahaan dan industri juga ngebutuhin anak desain banget loh. Mulai dari agensi, kayak kreatif agensi, digital agency, advertising agency, dan lain-lainnya. Industri kreatif, industri televisi dan perfilman, perusahaan nasional atau multinasional, startup, freelance, atau kamu juga bisa bangun studio sendiri. Sekarang waktunya kita bahas apa aja sih ragam profesinya. Yang pertama, ilustrator. Ilustrator bertugas menerjemahkan pesan, ide, maupun cerita dalam bentuk visual yang menarik, tapi tetap harus dimengerti audiens. Tentunya seperti iklan poster, desain majalah, cover buku atau novel, atau ucapan hari besar, dan masih banyak lagi. Yang kedua, graphic designer. Tugas graphic designer mirip sama ilustrator, yaitu memvisualkan pesan yang ada dari perusahaan untuk para audiensnya, geng. Tapi selain itu, mereka juga bertugas dalam hal branding, membuat logo, poster digital, guideline media sosial, dan masih banyak lagi. Ketiga, interior designer. Pekerjaan secara umumnya yaitu mendesain bagian dalam bangunan supaya nggak cuma sekedar menarik aja, tapi juga punya nilai fungsional dan sesuai sama kebutuhan dari para klien. Keempat, ada fashion designer. Gak cuma sekedar merancang busana, tapi kamu juga belajar soal perkembangan fashion, mulai dari bisnis, konsep, hingga penerapan fashion yang gak ada matinya. Kelima, art atau creative director. Seorang art atau creative director bertugas mengawasi beberapa bidang, seperti desainer grafis, penulis, videographer, dan sejenisnya, untuk membuat suatu program baik iklan ataupun pemasaran. Profesi ini banyak banget ditemui di industri kreatif periklanan, televisi, atau industri kreatif lainnya, geng. Keenam, product designer. Gak cuma ngebuat kemasan yang berguna buat banyak orang, tapi juga bikin suatu produk bisa terlihat estetik dan laku di pasaran. Ketujuh, UI UX designer. Sekarang banyak perusahaan digital yang ngebuka layanan melalui aplikasi ataupun web. Makanya desain web yang baik itu dibutuhkan. Gak hanya dinilai dari segi estetik aja, tapi juga segi fungsi serta interaksi dari penggunanya, geng. Kedelapan, game designer. Di dalam games, kamu pasti ngeliat banyak banget animasinya, entah dalam bentuk 2D atau 3D. Nah, disinilah desainer game dibutuhkan. Seorang desainer harus ngerancang karakter, ngebuat latar tempat, sampai ngedesain aksesoris pendukung dalam game. Kesembilan, komikus. Kalau kamu hobi ngegambar dan punya ide cerita yang menarik, jangan ragu buat nuangin kreativitas kamu dalam bentuk komik ya, geng. Kamu juga bisa kerja di berbagai perusahaan penerbit, contohnya webtoon dan tempat sejenisnya. Nah, sekarang saatnya masuk ke pembahasan gaji, geng. Menurut data yang diambil dari laman Newfo dan Indeed, gaji buat seorang junior designer ada di kisaran 3,5 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah per bulannya. Tapi itu semua tergantung tempat di mana kamu bekerja dan tingkat keprofesionalan kamu juga ya, geng. Kalau kamu udah profesional, kamu bisa dapat gaji kira-kira sekitar 5 sampai 7 juta rupiah. Sedangkan buat kamu yang tertarik jadi freelance, menurut laman gajimu, setiap project yang kamu handle bisa dibayar 2 juta rupiah sampai 4 juta rupiah, geng. Tergantung dari tingkat kesulitan dari proyek yang kamu pegang. Gimana? Udah makin kenal kan sama berbagai profesi di bagian desain? Kalau kamu pengen jadi apa nih? Share dong di kolom komentar.